Instagram tidak hanya melihat penggunanya sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, mereka membagi pasar besar ini menjadi kelompok-kelompok yang kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Setelah melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah targeting. Instagram memilih segmen mana yang paling berharga untuk mereka fokuskan. Ini bukan hanya tentang menarik pengguna baru, tetapi juga meningkatkan keterlibatan pengguna yang sudah ada. Instagram menempatkan posisinya sebagai aplikasi media sosial yang mengutamakan konten visual, interaksi sosial, dan kesempatan berbisnis dalam satu platform yang mudah digunakan, dan terus mengikuti tren terkini. Instagram seringkali diposisikan lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi seperti TikTok, Facebook, dan Twitter. Terdapat faktor kunci yang menyoroti keunggulan kompetitifnya. Keunggulan Instagram terletak pada kemampuannya untuk menawarkan keseimbangan optimal antara konten visual yang menarik dan interaksi sosial yang bermakna. Pengguna tidak hanya mengunggah foto, tetapi juga berinteraksi melalui komentar, suka, direct message, dan stories. Fitur-fitur seperti Reels dan Stories berhasil mengadopsi tren yang dipopulerkan oleh pesaing seperti TikTok. Pengguna datang ke Instagram dengan ekspektasi untuk melihat konten yang menarik secara visual, terkurasi, dan seringkali memiliki nilai artistik. Ini membedakannya dari platform yang lebih berorientasi pada teks seperti Twitter, atau platform yang visualnya lebih spontan dan kurang terpoles seperti TikTok atau Facebook. Riset menunjukkan bahwa otak manusia memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Konten visual secara signifikan meningkatkan tingkat keterlibatan seperti likes, share, dan comments. Posting dengan visual menerima tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada posting teks. Riset dari Irish Tech News menunjukkan bahwa pengguna Instagram lebih aktif dalam memberikan komentar, like, dan berbagi konten dibandingkan platform lain seperti Facebook. Di Indonesia, jumlah pengguna Instagram hingga Juli 2021 sebesar 91,77 juta pengguna. Pengguna terbesar terdapat di kelompok usia 18-24 tahun yaitu 36,4%. Instagram berada di urutan ketiga sebagai platform media sosial yang paling sering digunakan setelah YouTube dan WhatsApp. Kebutuhan yang kita gunakan dalam penggunaan Instagram yaitu ada kebutuhan ego dan aktualisasi diri. Nah, yang pertama, kebutuhan ego atau penghargaan. Di Instagram kita bisa mencari pengakuan saat postingan kita banyak yang like dan komentar positif. Kita merasa dihargai. Punya banyak pengikut atau profil yang estetis, itu bisa meningkatkan citra dan status kita di mata orang lain. Lalu ada pujian dan validasi dari audiens, membuat kita merasa lebih baik tentang diri sendiri. Nah, ini semua tentang bagaimana kita ingin dilihat dan dihargai oleh orang lain di dunia maya. Lalu yang kedua ada aktualisasi diri atau pemenuhan diri. Ini adalah puncak kebutuhan, di mana Instagram jadi wadah untuk mengekspresi diri, seperti kita bisa bebas menunjukkan kreativitas, hobi, atau passion kita lewat foto, video, ataupun tulisan. Kemudian kita juga bisa mengembangkan diri seperti belajar hal baru dari akun edukasi atau mengasah skill fotografi atau videografi kita. Kemudian ada mewujudkan potensi seperti bagi kreator atau pebisnis, Instagram adalah platform untuk menunjukkan mimpi, berbagi karya, dan menginspirasi orang lain. Jadi, Instagram bukan cuma tempat pamer, tapi juga panggung untuk kita bisa jadi diri sendiri seutuhnya dan mencapai potensi yang terbaik. Selanjutnya, gaya hidup konsumen di Instagram bisa mencerminkan beberapa perilaku. Yang pertama ada experiencer, atau konsumen yang aktif di Instagram seringkali mencari dan membagikan pengalaman, baik itu pengalaman perjalanan, kuliner, gaya hidup, atau aktivitas lainnya melalui postingan foto dan video.
Konsumen di Instagram seringkali terpengaruh oleh tren dan gaya hidup yang mereka lihat di platform tersebut. Mereka mungkin terinspirasi untuk mencoba pengalaman baru, membeli produk yang mereka lihat digunakan oleh influencer, atau mengikuti hidup tertentu yang mereka kagumi. Instagram ini menjadi wadah bagi mereka untuk memamerkan gaya hidup mereka dan mencari inspirasi dari orang lain. Yang kedua, aktualizer. Instagram dengan sifat visual dan interaktifnya adalah wadah sempurna bagi mereka yang ingin mengekspresikan diri. Mereka menggunakan platform ini untuk menampilkan identitas unik, minat, dan gaya hidup mereka. Bukan hanya tempat berbagi, tetapi juga alat untuk berkembang dan aktualisasi diri. Selain itu, aktualizer memiliki minat mendalam pada pertumbuhan pribadi dan isu-isu sosial. Instagram memfasilitasi ini dengan menyediakan aliran informasi, memungkinkan mereka terhubung dengan influencer yang berbagi idealisme dan menjelajahi tren baru. Ini adalah platform di mana mereka dapat belajar, tumbuh, dan terlibat dengan dunia secara komprehensif. Konsumen Instagram dipengaruhi oleh kelompok rujukan influencer atau selebgram. Instagram adalah platform visual yang didorong oleh konten dari individu yang menginspirasi atau menghibur. Influencer secara harfiah adalah jantung dari ekosistem Instagram modern. Mereka memiliki jangkauan yang sangat luas dan kemampuan untuk membentuk tren, opini, serta perilaku konsumen. Baik itu produk fisik, gaya hidup, atau bahkan cara berinteraksi di platform. Bagi penggunanya, Instagram menawarkan sejumlah manfaat psikososial yang signifikan. Yang pertama, ia memenuhi kebutuhan akan koneksi sosial, memungkinkan pengguna terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas minat, sehingga menumbuhkan rasa memiliki. Survei terkait kepuasan pengguna Instagram dari kompasiana.com pada Oktober 2023 menunjukkan 85,19% pengguna menganggap navigasi antara beranda, postingan, dan profil di Instagram itu sangat mudah. Lalu 7,41% merasa mudah, serta 3,70% merasa sangat aman. Pada Maret 2024, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 90.405.801 atau sekitar 32,1% dari total populasi negara, dikutip oleh ResearchGate. Pernah bertanya-tanya, kenapa sih kita betah banget di Instagram? Padahal banyak banget loh aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini dia resep rahasia Instagram menjaga kesetiaan penggunanya. Pertama, selalu update dan ikuti tren. Instagram itu lincah banget. Begitu ada tren baru, langsung deh muncul Reels atau fitur kekinian lainnya. Dijamin, kita gak bakal mati gaya atau merasa ketinggalan zaman di platform ini. Kedua, feeds yang pas banget dengan selera kita. Ajaibnya, Instagram tahu banget nih apa yang kita mau lihat. Algoritmanya pintar, bikin kita selalu nemu konten yang relevan dan bikin betah scrolling tanpa henti. Berasa punya asisten pribadi buat hiburan. Ketiga, bikin kita merasa punya geng. Instagram bukan cuma tempat posting foto, tapi juga sarang komunitas. Fitur seperti DM group atau close friend bikin kita merasa terhubung erat, punya tempat nongkrong virtual, dan gak kesepian. Nah, itu dia kuncinya. Dengan terus berinovasi, personalisasi yang akurat, membangun ikatan, mendukung para kreator, dan antarmuka yang ramah, Instagram sukses jadi bagian tak terpisahkan dari hari kita.